Oke, kita lanjut ke nilai mutlak. Selanjutnya sudah selesai, nanti dilanjutkan dengan garis real atau garis bilangan real. Nah, dari sifat trikotomi, yaitu yang bunyinya kalau suatu bilangan real, maka ada satu dari tiga kemungkinan, yaitu mungkin dia positif, mungkin negatif, mungkin nol. Di dalam hal ini, suatu bilangan real kalau dia tidak nol, maka kemungkinan dia A adalah positif, ya. Kemungkinan lain minus A-nya, ya, minus A-nya yang positif. Kalau minus A yang positif artinya A negatif. Jadi artinya kalau A tidak nol berarti kemungkinan A-nya positif atau A-nya negatif. Nah, nilai mutlak dari bilangan yang tidak nol itu ditetapkan, definisikan sebagai bilangan positif, ya. Jadi nilai mutlak dari bilangan yang tidak nol itu adalah bilangan positif. Nah, jadi maksudnya the positive one of these two number. Jadi artinya adalah minus A-nya sebagai positif. Artinya kalau A negatif. A-nya sebagai positif kalau A-nya positif. Itu maksud kalimat ini. Kemudian nilai mutlak nol ditetapkan, didefinisikan sebagai nol. Nah, jadi secara formal inilah definisinya. Ya, maknanya tadi ini. Ya, dari pengalaman sebelumnya juga tahu harga mutlak suatu bilangan adalah mempositifkan bilangan itu. Nah, jadi A bilangan real, kalau A-nya positif, harga mutlak A ya tetap A. Kalau A-nya 0, harga mutlak A sama dengan 0 atau harga mutlak 0 sama dengan 0. Kalau A-nya negatif, maka harga mutlak A negatif dari A. Jadi minus A di sini sudah menjadi positif. Nah, ini bisa saja diganti menjadi dua baris saja, ya. Dibuat harga mutlak A adalah A kalau A lebih atau sama dengan 0, ya. Jadi satu baris lagi ini. Atau ini sendiri harga mutlak A adalah A jika A lebih dari 0. Kemudian ini digabungkan. Harga mutlak A adalah minus A untuk A kurang dari sama dengan 0. Nah, ini contoh aja, saya kira sudah tahu semua, ya. Dari definisi harga mutlak A tidak pernah negatif, ya. Tidak pernah negatif. Karena sudah dari definisi ini. Kemudian harga mutlak A sama dengan 0 jika A sama dengan 0, artinya kalau harga mutlak A sama dengan 0 maka A-nya 0. Kalau A sama dengan 0 maka harga mutlak A sama dengan 0. Jadi ini kan jika dan jika berasal dari definisi. Kalau dalam definisi itu makna jika dan hanya jika nilai mutlak bilangan real A yang disimbolkan dengan ini, maka harus berlaku ini. Kemudian A bilangan real dan berlaku ini, maka artinya pengertian dari nilai mutlak A. Nah, dari pengertian ini, maka diturunkan pernyataan berikut. Ini adalah harga mutlak dari hasil kali dua bilangan adalah hasil kali masing-masing nilai mutlak bilangan itu. Ya. Ini ada B, C, dan D. Kalau ini kuadrat dari nilai mutlak suatu bilangan adalah kuadrat bilangan itu. Kalau ini C tidak negatif, harga mutlak A kurang dari atau sama dengan C, dikarenakan jika ya A itu lebih dari atau sama dengan minus C, kurang dari sama dengan C. Kemudian ini suatu bilangan lebih dari minus harga mutlak bilangan itu dan kurang dari harga mutlak bilangan itu. Nah, sekarang kita membuktikan ini. Kita lihat buktinya. Di sini membuktikan bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan. Karena A dan B bilangan real, berarti dimungkinkan juga A adalah 0 atau B adalah 0. Makanya kalau A adalah 0 atau B adalah 0,
Kalau A adalah 0 misalnya, maka AB dari 0, harga mutlak 0, 0 dari definisi. A tadi 0, harga mutlak A, harga mutlak 0, 0. Kali harga mutlak B, 0. Jadi kiri sama dengan kanan. Nah, itu satu. Yang selainnya, maka kalau A tidak 0 dan B tidak 0, maka ada 4 kasus. Kemungkinan A-nya positif dan B-nya positif, A-nya positif, B-nya negatif, atau A-nya negatif, B positif, atau keduanya negatif. Nah, itu mau ditunjukkan. Jadi, pernyataan ini benar ditujukan untuk semua kemungkinan nilai A dan B. Nah, kalau A dan B sama dengan 0, sudah dinyatakan bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan. Kiri dan kanan adalah 0. Kemudian, satu dari yang lain itu, dari 4, ini kalau A positif, B positif. Ya, kita tahu dari sifat terurut, perkalian dua bilangan positif adalah positif. Dari definisi nilai mutlak, AB-nya positif, maka harga mutlak AB adalah dirinya sendiri. A-nya positif, maka harga mutlak A sama dengan A. Nih, A sama dengan harga mutlak A dari definisi. B-nya positif dari definisi, ya, kita menggunakan ini. B-nya positif, menggunakan definisi harga mutlak B sama dengan B. Jadi, ruas kiri sama dengan ruas kanan. Serupa halnya kalau A positif, B negatif. Ya, ini hasil kali dua bilangan berbeda tanda adalah negatif dari mana? Yaitu dari sifat pada teorema sebelumnya, ya. Kalau sebelumnya itu A lebih dari B, kemudian C kurang dari 0, maka AC kurang dari BC. Nah, sehingga dapat ini. Nah, ini adalah dari ini, menggunakan definisi AB negatif, maka harga mutlak AB adalah negatif dari AB. Kemudian minus AB kita nyatakan dengan A kali minus B. A-nya positif, maka harga mutlak A sama dengan A, itulah ini. B-nya negatif, maka harga mutlak B adalah minus B dari definisi. Jadi sudah dapat ruas kiri sama dengan ruas kanan. Itu untuk kasus ini. Jadi kalau kasus A negatif, B positif sama saja dengan ini. Nah, kemudian kalau A-nya negatif dan B-nya negatif, sisanya serupa caranya untuk dilakukan. Ya, silakan ditulis. Silakan ditulis ke bawah lah, bercecer. Ini kan karena buku, makanya dia buat padat dari baris kiri, ujung kiri sampai ujung kanan setiap baris. Tapi kalau kita menuliskan ini, menulis ke bawah. Oke, sudah dapat A, maka ini akan digunakan. Jika A, maka B, ya. Karena membuktikan B menggunakan A sebagai yang diketahui. Nah, di sini A kuadrat lebih sama dengan 0. Ini sudah dibuktikan sebagai pernyataan kemarin. Ya. Dia positif atau dia 0, maka nilai mutlaknya adalah dirinya. Ini. Kemudian A kuadrat kita urai. Dari A, harga mutlak perkalian adalah perkalian dari harga mutlak. Ini adalah menggunakan 222A. Ini. Nah, ini adalah definisi penulisan dengan menggunakan pangkat. Oke, saya kira mudah ya. Nah, kemudian ini. C-nya tidak negatif. Ya, nah, jangan bertentangan nanti dengan ini. Kalau mungkin harga mutlak suatu bilangan lebih kecil dari 0 negatif. Ya, jadi C-nya tidak boleh negatif. Paling sedikit C-nya 0. Nah, jadi artinya ada jika dan jika. Jadi ini diketahui, maka jika ini, maka ini. Sekali. Ini diketahui, jika ini, maka ini. Ya, perhatikan logikanya di situ. Nah, sekarang ini pasti diketahui dan gunakan ini. Akan dibuktikan ini. Itulah sekarang. Ya, didapat dari sini.
Nah, ini dari mana? Karena apa? Definisi nilai mutlak. Harga mutlak A kemungkinannya dirinya sendiri atau negatif dari A ini. Jadi ini harga mutlak A kemungkinan A, harga mutlak A kemungkinan minus A. Ya tergantung nilai A-nya. Kalau A-nya negatif, maka harga mutlak A minus A. Kalau A-nya lebih atau sama dengan 0, maka harga mutlak A adalah A. Jadi lebih kecil sama dengan C, ini tetap, ini tetap. Oke. Nah, ini sama dengan ini ekivalen. Perhatikanlah. Ini A lebih kecil sama dengan C, A lebih kecil sama dengan C. Ini minus A kurang dari sama dengan C, berarti apa? A lebih dari sama dengan minus C. A lebih dari sama dengan minus C. Oke, jadi kita sudah sampai ke sini. Jadi sebaliknya, ini diketahui, jika ini, maka ini, ya urutannya itu tadi. Urutannya tadi kan hanya menggunakan definisi, jadi bisa digunakan jika dan hanya jika. Ya. Jadi dari sini, maka ini, dari sini, maka ini, ya ini. Sebaliknya kan, diketahui ini. Nah, then we have both. Jadi ini diurai. Ini. Kemudian ini minus C lebih kecil sama dengan A, berarti C lebih besar sama dengan minus A. Ini. Kemudian ini masuk ke sebelumnya. Ya, definisi harga mutlak A atau harga minus A. A atau minus A itu adalah harga mutlak A, tergantung kepada A-nya. Jadi ini dibuat menjadi harga mutlak A menjadi lebih kecil sama dengan C ini. Ya. Nah, ini D. Ya. Sedangkan D-nya C-nya itu diganti dengan harga mutlak A. Karena harga mutlak A tidak pernah negatif, jadi masukkan ini harga mutlak A. Ya. Jadi kalau dia harga mutlak A, C diganti harga mutlak A. Ya, oke, ini benar. Lebih kecil, dirinya lebih kecil sama dengan dirinya. Maka nanti minus harga mutlak A, C-nya diganti minus harga mutlak A, C-nya diganti harga mutlak A. Inilah dapatnya untuk semua bilangan real A. Nah, dari situ maka ya dengan definisi dan nanti penggunaan ini akan diturunkan ke taksamaan segitiga. Ya. Kenapa disebut ketaksamaan segitiga? Karena misalnya ini dinyatakan vektor-vektor, ini vektor A, ini vektor B, maka dari sini ke sini vektor A tambah B. Jadi panjang A ditambah panjang B kalau dibuat sebagai metrik nilai mutlak itu. Panjang A tambah panjang B akan lebih panjang daripada panjang A tambah B. Nah, jadi nanti adalah suatu yang sering digunakan. Dan ini digunakan dari D, ya, menggunakan D. Jadi ini menggunakan D, D tadi menggunakan C, C tadi menggunakan B, B tadi menggunakan A, ini tadi menggunakan definisi. Kemudian selain itu ada lagi hal-hal yang digunakan, yaitu pada sifat ketaksamaan bilangan real. Jadi semua mempunyai dasar, ya. 22A benar berdasarkan ini, B benar berdasarkan A, C benar berdasarkan B, D benar berdasarkan C. Jadi makanya disebut juga adalah struktur deduktif aksiomatik. Ya, matematika itu sebagai struktur deduktif aksiomatik karena berdasarkan aksioma deduksi, mendeduksi, menyimpulkan, ya, berdasarkan aksioma. Dia menjadi terstruktur, ya. Jadi tidak bisa dibalikkan jika B maka A, bukan. Dia jika A maka B. Oke, masuk kita ke ketaksamaan segitiga ini mau dibuktikan.
Jadi artinya setiap ada dua bilangan real A dan B, nilai mutlak dari jumlah tidak akan pernah lebih dari jumlah masing-masing nilai mutlaknya. Nah, kita lihat dengan D ini tadi. Ini bilangan real. Kemudian B bilangan real, ya minus harga mutlak B kecil sama dengan B, lebih kecil sama dengan B. Nih. Kemudian kita jumlahkan ketaksamaan ini. Ya, menjumlah ketaksamaan ini kok bisa? Itu adalah teorema pada sesudah sifat terurut bilangan real. Ya, A kurang dari B, kemudian C bilangan real, maka A tambah C kurang dari itu sama dengan B tambah C. Itu yang digunakan ke sini. Itu sudah sebelumnya dia dipisah-pisah. Nah, tapi secara umum bisa langsung menjadi ini. Ini tambahkan A dengan B, kemudian ini tambahkan. Tanda semua tetap. Nah, ini adalah menggunakan C. Supaya tidak heran, C-nya itu apa? Ya, sekarang posisinya sudah di sini. Ini. C-nya tidak negatif. Jadi, minus C kurang dari itu sama dengan bilangan, kurang dari sama dengan C. Maka itu adalah nilai mutlak A lebih kecil daripada C. Ya. Kalau ini sesuatu, ini ujung kanan, ini minus ujung kiri. Jadi, nilai mutlak sesuatu ini lebih kecil sama dengan C. Jadi di sini pun begitu. Ya. Ini tadi. Inilah minus C, inilah A di teorema tadi, ini C. Dan C-nya tidak negatif karena A-nya tidak negatif, B-nya tidak negatif, maka memenuhi syarat teorema 22C yang di atas ini. Nah, sehingga harga mutlak A tambah B lebih kecil sama dengan C yang ini. Oke, itu bukti ketaksamaan segitiga. Ya. Nah, dapat ditunjukkan bahwa kesamaan itu muncul. Jadi tanda samanya ini muncul, ya. Jika dan hanya jika A kali B sama dengan 0. Artinya kalau A positif ini kan bilangan real. Mungkin A positif, B negatif. Atau sebaliknya. Atau keduanya positif A dan B, atau keduanya negatif. Nah, jadi maksudnya kalau keduanya positif A dan B positif, yaitu ini, maka nanti dia akan sama. Ya. Kalau keduanya negatif, nanti juga kiri sama dengan kanan. Itu ya, dibuat dia disajikan dalam latihan untuk berlatih. Jadi menggunakan ini juga. Nah, ada banyak variasi many useful variasi yang bermanfaat. Banyak variasi dari ketaksamaan segitiga ini. Jadi variasinya ya akibat dari sini. Nah, ini ada dua di antaranya. Nah, jadi ini akibat ya, makanya ini disebut teorema akibat. Ya. Nah, nilai mutlak dari selisih masing-masing nilai mutlak tidak akan lebih dari nilai mutlak selisih dua bilangan itu. Ya. Nah, ini kita lihat. Ini biasa, ini adalah ruas kanan A juga. Kemudian ke sini digunakan ketaksamaan segitiga itu. Tadi kan ya, yang ke ruas kanan ini. Ya, jadi nilai mutlak ini satu bilangan tambah B adalah lebih kecil sama dengan jumlah dari nilai masing-masing nilai mutlaknya. Sedangkan ini sama dengan nilai mutlak A. Nah, kemudian dikurangkan nilai mutlak B dari ketaksamaan ini. Jadi harga mutlak A dikurang harga mutlak B lebih kecil sama dengan ini. Dengan cara yang sama juga dilakukan seperti ini untuk B. Ya. B adalah ini semua B. Nah, ambil nilai mutlak ruas kiri, ambil nilai mutlak ruas kanan.
kemudian ke sini gunakan kesamaan ini. Sedangkan ini ya di sini kan tidak ada B kurang A, karena nilai mutlak B kurang A sama dengan nilai mutlak A kurang B, yaitu nilai mutlak dari bilangan A sama dengan nilai mutlak dari bilangan minus A. Nah, ini harga mutlak minus AB sama dengan harga mutlak minus B kurang A, ini tadi yang baru kita bicarakan. Ya, harga mutlak minus X sama dengan harga mutlak X ini. Nah, ini dapatnya dari mana? Harga mutlak A dikurang harga mutlak B lebih besar dari ya harga kiri dan kanan dikurangi harga mutlak B. Ya, jadi harga mutlak A dikurang harga mutlak B ini lebih besar sama dengan ini minus harga mutlak B kurang A ini. Sedangkan B kurang A harga mutlaknya sama dengan harga mutlak A kurang B. Nah, jadi dikombinasikanlah ya kedua kesamaan itu. Apa yang dikombinasikan? Ini satu ya. Tadi kan mau membuktikan ini. Ini kan lebih kecil sama dengan A kurang B. Ya. Ini tadi kurangkan harga mutlak B, harga mutlak A kurang harga mutlak B menjadi ini serupa, sehingga ini ada minus ya, minus harga mutlak A dikurang B sama dengan ini lebih kecil sama dengan harga mutlak A kurang B ya. Sekarang ini kan di ini lebih kecil sama dengan ini, baru kalikan minus 1, kalikan minus 1, ini nggak usah lagi dilihat, maka minus dari keseluruhan ini menjadi lebih kecil atau sama dengan minus dari keseluruhan ini. Minus dari keseluruhan ini lebih kecil sama dengan harga mutlak A kurang B. Jadi ini minus dari keseluruhan ini lebih kecil sama dengan harga mutlak A kurang B. Ini satu positif, ini kanan tetap, minus dari ini lebih kecil sama dengan ini. Jadi digabungkan dia, maka harga mutlak dari harga mutlak A kurang harga mutlak B. Itulah yang di kiri ini, sehingga dapat ya. Nah, coba ditulis ke bawah. Nah, kemudian ya bagian B ya, ini dari mana bagian B? Adalah ya, gunakan kesamaan segitiga itu, B-nya diganti minus B. Ini B diganti minus B, jadi A tambah minus B menjadi A kurang B. Nah, B diganti minus B, harga mutlak minus B sama dengan harga mutlak B. Makanya ini sama. Ya, itu bagian B.